Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini dari berbagai usia ada di tempat ini ya. Dari yang paling kecil yang bayi, balita, remaja kayaknya pemudi ya, bukan remaja ya. Oke, sampai orang-orang tua ada sore hari ini. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di bulan yang baru dan kita masuk di dalam sebuah series khotbah yang baru. Tema khotbah yang baru yaitu kita mau bahas tentang buah roh Bapak Ibu. 2 bulan ini kita akan membahas tentang buah roh. Buah roh bukan hal yang asing buat kita. Ketika kita ditanya, tahu buah roh? Tahu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paling enggak kita semua pernah dengar ya. Kita akan bahas sepanjang 2 bulan ini bicara tentang buah roh. Dan hari ini, sore hari ini saya beri judul buah roh dalam lensa Injil. Kenapa ini menjadi penting bagi kita? Karena hari-hari ini saya melihat ada beberapa kekeliruan. Paling enggak ada 2 kekeliruan dalam memandang buah roh. Oh, kekeliruan yang pertama adalah, buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pokoknya ada 9 buah itu. Sehingga ketika aku sudah mengerjakan yang 1, aku kurang nih yang 1 lagi. Kita sudah mengerjakan yang 8 itu udah baik aku lakukan, kita merasa baik. Tapi kurang nih 1 lagi, ya udahlah gak apa-apa, Tuhan mah cincai. Yang 8 sudah dilakukan dengan baik, yang 1 mah cincailah Tuhan. Tapi saya mau katakan di dalam pandangan firman Tuhan, buah roh itu ada 1, namun wujudnya atau ruasnya itu ada 9. Seperti ketika kita memilih buah jeruk. Kita akan ambil 1 buah jeruk yang kita ambil itu jumlahnya 1. Tapi begitu kita buka buah jeruk itu ruasnya enggak cuma 1. Ada 10 ruas atau misalnya ada 9 ruas di dalam buah jeruk itu. Ketika kita ambil buah manggis, kita ambil 1. Tapi begitu dibuka di dalamnya seringkali zaman dulu tebak-tebakan. Ada Bapak Ibu yang ngalamin tebak-tebakan berapa jumlah buah manggis yang ada di dalamnya? Berapa ruas? Ada ya, ketahuan usianya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3 gitu ya, gara rede. Itu 1 buah manggis, itu 1 buah jeruk. Tapi beberapa ruas. Begitu juga dengan buah roh. Buah roh itu 1, namun wujudnya ada 9. Kenapa pembahasan ini penting? Jangan sampai kita terkecoh oleh wujud buah roh. Karena wujud buah roh, baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, itu bisa nampak lewat hidup kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Bisa nampak, kita bisa terlihat mengasihi orang, kita bisa terlihat begitu murah hati sama orang, tapi enggak selalu kemurahan hati kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bisa aja kemurahan hati kita itu dikerjakan karena kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita beri kemurahan hati. Jangan-jangan saat ini kita bersuka cita karena orang melihat kita sukacita, tapi sebetulnya itu di dalam hati kita memang kita mau orangnya rame, memang kita mau orangnya heboh. Itu bukan buah roh. Nanti kita akan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa buah roh itu benar-benar karya Roh Kudus, seharusnya menjadi karya Roh Kudus dimulai dari perubahan hati kita dan nampak jelas melalui perubahan perilaku kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kekeliruan yang kedua dalam memandang buah roh dipandang sebagai syarat untuk mencapai keselamatan. Aku harus punya kasih, aku harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku harus punya semuanya supaya aku bisa masuk surga. Jika ini yang menjadi pemandangan kita, jika ini menjadi sudut pandang kita tentang buah roh, maka ketika mendengar buah roh kita akan seperti ditimpa oleh batu yang sangat berat. Kita akan begitu lelah dalam menjalani kehidupan karena yang 1 kita bisa lakukan tapi yang lain tidak bisa kita lakukan. Dan kita selalu merasa terancam, kayaknya aku enggak disayang sama Tuhan, dia lebih disayang sama Tuhan karena aku cuma bisa ngerjain buah rohnya 2, dia bisa 5. Ini yang menjadi 2 kekeliruan yang sering kali kita dengar. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama saudara. Kita mau memandang buah roh dari sudut pandang Injil.
Di slide saya tuliskan ayat yang tidak asing bagi kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Firman Tuhan menuliskan bahwa tidak ada satupun hukum dimanapun yang menentang kasih. Tidak ada satupun hukum dimanapun yang menentang sukacita, menentang damai sejahtera, menentang kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gak ada satupun hukum di negara manapun yang ada di muka dunia ini, muka bumi ini, yang menentang buah roh ini. Yang pertama kita akan belajar bahwa buah roh tidak bertentangan dengan hukum manapun. Di sini saya tulis gini. Jika kita merenungkan buah roh Bapak Ibu, mari kita lihat pribadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang namanya Yesus. Yesus adalah pribadi yang paling memancarkan buah roh dalam kehidupannya. Betul? Kasihnya di atas kayu salib. Dia disalib, dia dihina, tapi dia bilang gini, Bapak ampunilah mereka. Wih. Buat yang menyalibkan, Yesus meminta untuk Bapak mengampuninya. Kasih, sukacita. Bagaimana respon kita ketika kita lagi capek, terus kita didatengin sama anak-anak yang recok. Aduh Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau lihat, orang lagi capek, didatangin sama anak-anak yang recok, mainlah ke Komplek Permata Indah RT 05 di paling belakang. Di situ banyak sekali ibu-ibu yang capek dan diteriakin sama anak-anak yang recok. Anda bisa lihat mukanya. Tapi ketika Yesus lagi dalam keletihan, anak-anak datang. Dia terima anak-anak itu dengan sukacita. Bicara tentang damai sejahtera. Di dalam pergumulan yang sangat hebat di Taman Getsemani, Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus tetap dikuasai damai sejahtera sehingga dia bisa katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Di tengah badai yang begitu hebat di perahu, dia tidur, saudara. Murid-murid ketakutan. Bicara tentang buah roh kesabaran. Yesus begitu sabar. Bicara tentang kemurahan, Yesus begitu murah hati dan sebagainya. Dan saya mau pastikan Yesus adalah pribadi yang paling memancarkan buah roh dalam kehidupannya. Tapi kita perhatikan lebih lanjut kehidupan Yesus. Apakah Yesus dikasihi oleh dunia? Kenapa dunia membenci Yesus padahal hidupnya penuh dengan buah roh? Kenapa dunia membenci Yesus padahal hidup Yesus memancarkan buah roh yang Galatia katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Seharusnya Bapak Ibu, jika seseorang melakukan hukum dengan benar, jika seseorang taat kepada hukum dengan benar, dengan sempurna, harusnya dia gak dibenci dong oleh dunia. Kemarin ada satu statement yang menarik di dalam Komsel. Hari Kamis. Statement dari Pak David. Begitu satu orang bilang A, semua sepakat bilang A. Tapi begitu mau menjalani A itu, semua menjalaninya Z. Dan kalau ada satu yang konsisten menjalani A, yang menjalani A itu dimusuhin sama banyak orang. Itu realita. Padahal yang melakukan A ini kan sesuai dengan hukum yang telah disepakati. Bisa nangkap di sini? Tapi begitu itu dijalani, gak mau banyak orang yang mau menjalani itu. Malah menjalani yang bertentangan sama itu. Malah yang melakukan yang benar malah dimusuhin. Yesus dibenci oleh dunia sedemikian rupa. Kita lihat ayat ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 18 dan ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu.
Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Di sini kita bisa melihat Yesus nyatakan sama murid-murid bahwa dunia membenci aku. Dunia menganiaya aku. Padahal Yesus dengan sempurna hidupnya memancarkan buah roh yang tidak dibantah oleh hukum manapun. Bisa nangkap sampai di sini? Saudara, kalau bingung nanti boleh dengerin pelan-pelan di YouTube ya, di Spotify. Tapi ini suatu keanehan, saudara. Ini adalah sebuah keanehan, namun ini adalah sebuah kenyataan yang Yesus alami. Ini adalah sebuah keanehan, tapi ini juga merupakan sebuah kenyataan yang hari-hari ini kita lihat. Berapa tahun yang lalu muncul di Indonesia seorang tokoh politik yang sangat ternama, yang depannya disebutkan dengan Basuki gitu ya. Bagaimana dia tidak hanya tahu peraturan-peraturan, tapi dia menjalani peraturan-peraturan itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah dia semakin dibenci. Yesus, dia menghidupi peraturan-peraturan, dia menghidupi kebenaran. Di dalam hidupnya terpancar buah roh dengan sempurna. Dan tidak bertentangan dengan hukum manapun, tapi dia dibenci oleh dunia. Itu semua terjadi, itu membuktikan dosa yang menguasai dunia. Itu membuat manusia hanya mau menjalankan hukum dengan versi mereka. Manusia di dunia karena dosa hanya mau menjalankan hukum dengan versi mereka. Sehingga kalau nggak satu versi, mereka nggak mau jalanin itu, malah akhirnya mereka membenci orang yang menjalani itu. Indonesia rame ya Bapak Ibu ya. Ada ini contoh. Saya bukan menjelekan Indonesia, tapi ini contoh nyata di depan kita bagaimana menjalani hukum dengan versi mereka itu terjadi hari-hari ini. Ada satu undang-undang yang hari ini sedang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia untuk segera disahkan. Tapi kemarin ada satu tokoh politik yang menyatakan gini, kalau undang-undang itu disahkan, satu sisi tindak pidana korupsi itu akan semakin terhimpit satu sisi, tapi di sisi lain korupsi itu akan semakin terbuka dengan lebar, perampasan pemalakan gitu ya, itu akan semakin terbuka dengan lebar. Satu sisi ketika undang-undang itu dibuat, terlihat menutupi celah untuk korupsi. Tapi di balik itu semua, itu berpotensi membuat korupsi semakin subur di Indonesia. Di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya hukum di dunia dibuat bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk menguntungkan pribadi-pribadi tertentu. Itulah kondisi manusia yang ada di dalam dosa. Ketika mereka dipercaya untuk memegang sebuah jabatan, ketika mereka dipercaya untuk memiliki wewenang untuk membuat sebuah peraturan, mereka tetap membuat peraturan itu yang ada celahnya untuk mereka bisa menguntungkan diri mereka sendiri. Dan ketika ada orang yang tegak lurus dengan hukum itu, mereka akan dibenci. Itulah yang terjadi di dalam hidup Yesus. Yesus dengan sempurna menghidupi hukum. Yesus dengan sempurna hidupnya menunjukkan buah roh. Tidak dengan cacat celah, tidak bercacat sedikit pun. Tapi dia malah dibenci. Saudara, kalau kita mau hidup sesuai dengan apa yang Yesus teladankan, kalau kita mau hidup menghasilkan buah roh di dalam hidup kita, kita harus siap dibenci. Konsekuensi hidup yang memancarkan buah roh adalah tidak menerima balasan seperti yang diharapkan. Bahkan diperlakukan dengan tidak baik karena kita memancarkan kebenaran buah roh itu.
Ketika kita melakukan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika kita menghidupi itu semua, kita harus bersiap diri untuk kita tidak menerima balasan seperti yang kita inginkan. Karena Yesus pun mengalaminya. Kalau kita masih berbicara tentang kasih, buat apa aku mengasihi dia? Dia gak bisa mengasihi aku. Sorry, itu kasih bukan buah roh. Kasih tersebut bukan buah roh. Tapi kasih tersebut begitu transaksional. Sekali lagi, konsekuensi hidup yang memancarkan buah roh adalah tidak menerima balasan seperti yang diharapkan. Bahkan sangat mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik karenanya. Tapi di sisi lain, perhatikan ini. Perlakuan yang tidak baik dari orang di sekitar kita, balasan yang jauh dari yang kita harapkan, itu menjadi ujian bagi kita. Apakah yang kita lakukan itu wujud buah roh atas dasar kesukaan kita atau karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita? Ketika kita bermurah hati sama seseorang, tapi orang itu tidak murah hati sama kita, itu menjadi sebuah ujian. Aku murah hati karena Roh Kudus yang bekerja atau aku murah hati karena aku mau supaya orang itu murah hati sama aku. Respon yang tidak baik dari lingkungan terhadap buah roh yang muncul dari hidup kita, itu adalah sebuah ujian bagi kita untuk kita lihat lagi, untuk kita ukur diri lagi. Apakah ini buah roh atau memang aku tuh sebenarnya baik supaya orang lain baik lagi sama aku. Itu bukan buah roh. Kalau baik sama orang lain supaya orang lain baik sama aku, itu bukan buah roh. Itu keegoisan kita semata. Kita ramah sama orang lain supaya orang lain ramah sama kita, sorry, itu bukan buah roh. Tapi buah roh adalah ketika kita ramah, orang lain tidak melakukan yang sama terhadap kita bisa tetap tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, itulah buah roh. Jadi bagaimana kita menguji apakah hidup kita sudah memancarkan buah roh atau tidak, itu terjadi ketika ada orang-orang yang tidak membalas buah roh itu seperti yang kita harapkan. Itu jadi satu ujian yang sangat jelas bagi kita. Kalau kita jadi marah, kalau damai sejahtera kita terganggu, kalau kita jadi dikuasai emosi, kalau kita jadi tidak murah hati, kalau damai sejahtera kita hilang, hidup kita jadi awut-awutan, berarti yang lalu yang kita lakukan sesungguhnya itu bukan buah roh. Kenapa orang kok seringkali tidak meresponi? Saya mulai dengan gini. Kenapa Yesus dibenci? Kenapa Yesus yang menghasilkan buah roh dalam hidupnya begitu dibenci? Yohanes 15 ayat 21, ini jawabannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus dibenci? Padahal dia menghasilkan buah roh. Jawabannya satu di sini. Karena orang-orang yang membenci Yesus itu tidak mengenal Allah yang mengutus Yesus. Tidak mengenal Allah dengan benar membuat penolakan terhadap kebenaran. Tidak mengenal Allah dengan benar membuat penolakan terhadap kebenaran. Yesus ditolak padahal hidupnya penuh dengan kebenaran. Kenapa? Karena orang-orang yang menolak tidak mengenal Allah dengan benar. Sebaliknya, pengenalan yang benar akan Allah itu berkuasa membuat hati kita, itu berkuasa menundukkan diri kita terhadap kebenaran. Amin. Seringkali di dalam hidup kita tahu itu kebenaran, tapi kita nggak bisa tunduk terhadap kebenaran itu. Masalahnya bukan di kurang komitmen, tapi masalahnya kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Pengenalan yang benar akan Allah itu berkuasa membuat hati kita yang tadinya sombong, yang gak mau tunduk, jadi tunduk terhadap kebenaran dan rela menghidupi kebenaran.
Maka dari itu misi kita di komunitas ini yang pertama adalah mengenal Yesus dengan benar. Supaya apa? Supaya kita punya penundukan diri atas dasar kesadaran kita bahwa memang aku harus tunduk sama Dia. Karena kita mengenal Dia dengan benar. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Barang siapa milik Kristus Yesus. Di ayat yang sebelumnya berbicara tentang buah roh. Dan di ayat ini berbicara tentang barang siapa milik Kristus Yesus. Di sini menunjukkan bahwa buah roh itu merupakan identitas pribadi yang telah menjadi milik Kristus. Buah roh bukanlah tangga untuk kita mencapai surga. Buah roh bukanlah syarat untuk kita mencapai keselamatan. Tapi buah roh adalah identitas kita sebagai umat yang telah diselamatkan. Jadi saya berdoa ketika kita di dalam 2 bulan ini membahas tentang buah roh Bapak Ibu. Itu bukan lagi jadi satu beban, tapi kita semakin disadarkan bahwa harusnya ini yang menjadi identitas hidupku karena aku sudah diselamatkan. Di dalam Kristus, buah roh adalah kesinambungan, kelanjutan dari kehidupan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, bukanlah tangga mencapai keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, harusnya itu ada di dalam hidup kita. Kalau itu enggak ada, itu merupakan suatu keanehan. Saudara, pernah saudara nyetir dari Pangandaran pulang dan istrimu minta bawa oleh-oleh saudara di Bandung, kasih oleh-oleh ikan asin? Pernah? Bawa ikan asin di mobil pernah? Kalau bapak ibu bawa ikan asin di mobil, terus tiba-tiba baunya duren. Bingung tuh? Ya duren di mana? Betul? Kalau bapak ibu bawa ikan asin, harusnya di mobil bapak ibu baunya ikan asin. Kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya bau yang terpancar lewat hidup kita, itu baunya adalah buah roh, adalah kebenaran seperti yang Yesus hidupi. Yuk kita renungkan sama-sama. Sudah belum kita tenggelam dalam pengenalan yang benar akan Kristus? Karena hanya dengan pengenalan yang benar akan Kristus, semakin hari hidup kita akan semakin memancarkan keharuman buah roh bagi lingkungan kita. Lambat laun orang di sekitar kita akan melihat kesabaran kita lebih dari sebelumnya tanpa kita sadari. Lambat laun orang akan melihat, lingkungan kita akan melihat kemurahan hati kita, kesabaran kita, kelemah lembutan kita lebih dari sebelumnya. Lebih dari sebelum kita terima Yesus. Banyak hari-hari ini orang yang berpikir sepertinya benar, tapi maaf saya mau katakan ini pemikiran yang kurang tepat. Karena aku sudah terima Yesus, aku harus makin sabar. Kata harus itu bahaya saudara. Kita sedang melupakan apa yang sesungguhnya Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita dan kita ambil alih. Aku harus sabar, aku harus sabar, aku harus sabar, aku harus sabar. Padahal kesabaran yang muncul dari hidup kita seharusnya itu muncul dari kita merenungkan betapa sabarnya Tuhan atas hidup kita. Akhirnya hati kita dipulihkan dan muncullah kesabaran atas dasar kerelaan. Kenapa banyak orang Kristen hari ini berjalan kerohaniannya rasanya begitu berat, ikut Yesus kok kayaknya begitu berat. Aku harus sabar, aku harus murah hati. Kata harus itu bahaya sekali lagi. Yesus tidak pernah mengharuskan kita untuk itu semua. Tapi bukan berarti Yesus gak mau kita gak sabar dan sebagainya. Tapi karena Yesus mau,
Kalau kita sabar, kalau kita menghasilkan buah roh, itu bukan atas dasar ketakutan kita, tapi atas dasar terima kasih Tuhan, Engkau sudah sabar sama aku dan mampukan aku untuk sabar sama lingkunganku. Galatia 5 ayat 24 tadi kita bagian yang atas, barang siapa milik Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus, kita diingatkan bahwa buah roh itu adalah identitas kita sebagai milik Kristus. Selanjutnya ayat ini mengatakan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, bukan berarti orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bebas hidup seenak-enaknya. Frasa ia telah menyalibkan itu menunjukkan penyerahan diri dari seorang pendosa yang telah menyadari betapa ia dikasihi dan diperlakukan begitu spesial oleh Kristus Yesus. Ketika seseorang menyadari dikasihi dengan luar biasa, maka seharusnya muncul kerinduan untuk menyerahkan diri kepada Dia yang telah mengasihinya dengan sangat luar biasa. Sebelum Anda dan saya menyerahkan diri, Yesus telah terlebih dahulu menyerahkan dirinya menjadi korban bagi kita. Sering ya Bapak Ibu dengar khotbah yang mengatakan gini, ayo beri yang terbaik buat Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Pernah dengar yang kayak gitu? Lewat hidupmu beri yang terbaik buat Tuhan. Saya mau katakan gini, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan, sesungguhnya sadar gak kita? Bahwa yang terbaik dari Dia itu sudah diberikan buat kita duluan loh. Hari ini Tuhan tidak meminta kita memberi yang terbaik buat Dia. Tapi hari ini yang Tuhan inginkan, Dia ingin kita tahu dan menyadari bahwa Dia, Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Sehingga timbul kerelaan dan kesadaran, aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kehidupanku. Aku mau tinggalkan zona nyamanku yang penuh dengan keberdosaan dan mengganti dengan hidup dalam kebenaran. Karena Yesus telah terlebih dahulu meninggalkan zona nyamannya di sorga, menanggung keberdosaanku di dunia untuk keselamatanku. Ketika kita menyadari hal itu saudara, orang yang telah mengalami kasih Yesus yang begitu besar dan tulus, tidak akan memanfaatkan kasihnya yang besar itu untuk terus hidup di dalam dosa. Kalau seseorang disadarkan betapa ia dikasihi dengan sempurna, pasti hatinya berubah. Siapa di sini yang pernah diluluhkan hatinya? Tadinya gak suka, tadinya gak mau pisan sama orang itu teh. Aduh jauh pisan lah. Amit-amit jabang bayi, cina gitu ya. Langsung cari kayu diketok-ketok, amit-amit, jeung jalema eta amit-amit. Gitu. Taunya luluh hatinya. Perenungannya gini, kenapa hati kita bisa luluh sama orang yang kita sebel sebelumnya? Jawabannya satu, karena orang itu tidak berhenti mengasihi kita. Ngasihi kita, sayang kita. Waduh kayaknya gak ada orang yang se-sweet dia. Gak ada orang yang seromantis dia. Ketika dunia terasa tiis, dia datang menjadi pribadi yang begitu romantis. Membuat aku menjadi menangis-nangis terharu. Dan akhirnya ketika menyadari dia begitu mengasihi aku, ya udah deh aku buka pintu rumahnya, dia boleh duduk di rumahku, tadinya diusir. Ketika duduk di rumahku ngobrol-ngobrol akhirnya dia menyatakan cinta. Teuing kumaha, aku jawab iya. Padahal dulu teh sebel pisan sama dia. Tapi kenapa ya aku bisa jawab iya, tahu gak kenapa? Karena engkau sudah menyadari, engkau sudah menikmati kasihnya yang tidak pernah berhenti begitu tulus untuk hidupmu. Hatimu luluh tanpa paksaan dari dia. Yang dia bombardir bukan ancaman, yang dia bombardir di dalam hatimu adalah kasih, luluh. Sampai akhirnya satu titik Anda mulai memikirkan apa ya yang dia suka. Tadinya Anda begitu benci, tapi Anda mulai memikirkan apa yang dia suka. Anda mulai berani berkorban, apa yang Anda punya, Anda korbankan untuk membeli sesuatu yang dia suka. Kenapa? Semua bermula dari kasih, tahu nggak?
Kristus sudah menyatakan kasih yang jauh lebih besar dari kasih orang tersebut. Dan ketika kita mengenal Yesus dengan benar, seharusnya kita menyadari kasihnya begitu besar dan tulus dalam hidup kita. Akhirnya kita tidak memanfaatkan kasihnya itu untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Dan kita mulai beranjak dari pola kehidupan nyaman di dalam dosa. Beranjak kepada memikirkan apa yang Tuhan suka. Memohon pertolongan Tuhan, kuatkan aku untuk aku melakukan firman-Mu. Bicara tentang buah roh, yang kedua tadi kita lihat. Bahwa ini harusnya menjadi identitas kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan yang terakhir, Galatia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bicara tentang hidup kita yang menghidupi kebenaran, bicara tentang hidup kita yang menghasilkan buah roh, jangan dimulai dari komitmen kita semata. Tapi sadarilah bagaimana kita bisa menghasilkan kebenaran, bagaimana dari hidup kita bisa terpancar buah roh. Kunci yang pertama adalah hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah buah kepemimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Di sini saya katakan gini, saya undang pemain musik. Pimpinan Roh Kudus adalah kunci untuk kita dapat memancarkan buah roh di dalam kehidupan kita. Ketika kita meletakkan buah roh itu sebagai sebuah syarat untuk disayang sama Tuhan. Kita sama dengan menempatkan buah roh itu sebagai tanggung jawab kita secara pribadi. Tapi sesungguhnya saya mau katakan, Allah menyediakan pertolongan yang sangat hebat, menyediakan pertolongan yang sangat kuat untuk memampukan Anda dan saya memancarkan buah roh di dalam kehidupan kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membuat hukum dan membiarkan kita melakukannya seorang diri. Tuhan kita adalah Tuhan yang campur tangan, adalah Tuhan yang turun tangan, adalah Tuhan yang memampukan kita untuk menghidupi kebenaran dengan pertolongan yang Dia sediakan. Pertolongan itu tidak jauh, pertolongan itu ada di dalam hidup kita, yang kita kenal pribadinya dalam nama Roh Kudus. Ketika kita rindu, Tuhan aku mau buah roh semakin terpancar di dalam hidupku. Kuncinya apa? Kita minta Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus pimpin hidupku. Sehingga aku bisa menghasilkan, memancarkan buah roh. Dan lingkungan bisa menikmati buah roh di dalam kehidupanku. Pengorbanan Yesus menyucikan dan melayakkan hidup kita. Sehingga Roh Kudus mau berdiam di dalam kita. Ini yang saya katakan. Bahwa Allah kita bukanlah Allah yang lepas tangan. Dia adalah Allah yang campur tangan. Yesus berkorban di kayu salib. Lewat pengorbanannya kita dibersihkan, kita disucikan, kita dilayakan. Setelah kita disucikan dan dilayakan, Roh Kudus mau berdiam di dalam kita. Dan ketika Dia berdiam di dalam kita, Dia bekerja memampukan kita untuk kita hidup menghasilkan buah roh. Roh Kudus di dalam kita, Dia bersaksi. Tujuan Dia bersaksi adalah mengingatkan, meneguhkan Anda dan saya akan pengorbanan Yesus yang telah kita terima. Sehingga ketika kita diingatkan akan apa yang sudah Yesus lakukan, kasih-Nya yang begitu sempurna,
Di dalam hidup kita ada kerelaan, ada sukacita, ada kekuatan untuk menghidupi kebenaran itu. Bahkan kerelaan, sukacita, dan kekuatan itu selalu berkobar di dalam kita. Sampai lingkungan dapat menikmati buah roh melalui kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan rindu hidup kita memancarkan buah roh. Tapi buah roh itu bukan muncul dari kekuatan dan komitmen kita. Buah roh itu muncul dari kepemimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemarin hari Jumat juga ada satu teman kita, teman baru kita yang namanya Arthur. Dia katakan bahwa kemurahan hati itu diturunkan. Menarik, saudara. Kemurahan adalah salah satu dari buah roh. Dia katakan gini, kemurahan hati itu diturunkan. Maksudnya apa? Dia perjelas gini. Kemurahan hati itu diturunkan, maksudnya adalah kalau kita sudah merasakan kemurahan hati Tuhan, baru kita bisa bermurah hati sama orang. Kalau kita nggak pernah ngerasakan, nggak pernah sadar bahwa Tuhan begitu murah hati sama kita nggak akan pernah bisa murah hati sama orang lain. Kalau kita nggak pernah ngerasain kita dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna, kita nggak pernah akan bisa mengasihi orang lain. Kalau kita nggak pernah ngerasain diperlakukan istimewa sama Tuhan sehingga ada sukacita, kita nggak akan pernah bisa sukacita ketika kita disakiti orang. Kalau kita nggak ngerasain ketenangan di dalam pengorbanan Yesus, maka di tengah orang-orang yang mengkhianati kita nggak pernah bisa ngerasain damai sejahtera. Kalau kita nggak sadar bahwa Tuhan sabar sama kita nggak akan pernah bisa sabar sama orang lain. Disinilah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ingetin kita tentang kesabaran Tuhan. Roh Kudus ingetin kita tentang kemurahan Tuhan. Roh Kudus ingetin kita tentang damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga lewat itu semua, hidup kita menghasilkan buah. Dalam lensa Injil, buah roh bukanlah syarat untuk mencapai keselamatan. Inilah harusnya menjadi berita yang memerdekakan. Ketika banyak agama, banyak kepercayaan mengajarkan, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Supaya kamu diselamatkan di dalam Kristus. Kristus tidak menuntut kita lakukan ini dan lakukan itu terlebih dahulu. Dia ampuni kita dulu, dia kasihi kita dulu. Baru di situ kita menyadari betapa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga kita punya kerelaan untuk mengasihi Tuhan. Dalam lensa Injil, buah roh bukanlah syarat mencapai keselamatan, tetapi buah roh merupakan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karya Roh Kudusnya ini, bukan yang lain. Mari saudara, ketika kita sadar bahwa kita kurang sabar, yang harus kita lakukan bukan sekedar komitmen, aku ingin jadi lebih sabar. Berdoa, minta Roh Kudus untuk ingatkan kita bagaimana Tuhan telah terlebih dulu sabar sama kita. Kalau kita rasa aku kurang mengasihi, minta Roh Kudus untuk kita bisa mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Ketika kita kekurangan damai sejahtera di tengah kondisi dunia yang begitu mengerikan, minta Roh Kudus mengingatkan kita bagaimana Yesus dalam perjalanan mengorbankan dirinya. Di dalam perjalanan yang begitu mencekam, dia tetap memiliki damai sejahtera. Dan minta Roh Kudus untuk damai sejahtera itu juga ada di dalam hidup kita. Sepanjang 2 bulan ke depan kita akan bahas tentang buah roh. Saya berdoa, kita semakin disingkapkan, kita semakin mengerti. Kita mengasihi bukan karena kita harus mengasihi, tapi karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Buah roh bukan syarat, namun buah roh adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang terus mengingatkan kita akan kebesaran kasih Allah dalam Kristus Yesus.